Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ayat emas renungan hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-25. Kita menguasai diri dalam segala hal untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Judul renungan kali ini ikut bertanding, ditulis oleh Adam Holz. Sahabat ODB, menurut data dari statista.com, rata-rata masa karir pemain football di Liga Nasional cukup singkat, yakni 3 tahun 3 bulan. Namun di tahun 2021, Tom Brady, salah satu gelandang terbaik di Liga, memasuki musim ke-22 dalam karirnya pada umur 44 tahun. Bagaimana mungkin? Bisa jadi itu berkat diet ketat dan rutinitas latihan yang mengasah insting kompetitifnya. 7 gelar Super Bowl yang diperoleh Brady telah membuatnya dijuluki sebagai pemain terbaik sepanjang masa. Namun semua itu tidak mungkin dapat diraihnya jika ia tidak membuat fokus untuk mengejar kesempurnaan dalam permainan football yang mempengaruhi seluruh arah hidupnya. Rasul Paulus menyadari para atlet di zamannya juga memiliki disiplin serupa. 1 Korintus pasal 9 ayat 24. Namun dia juga melihat bahwa sekeras apapun mereka berlatih, pada akhirnya kejayaan mereka akan redup. Sebaliknya, ia berkata, kita memiliki kesempatan untuk hidup bagi Yesus dan membawa dampak yang abadi. Jika para atlet yang berjuang demi kejayaan yang bersifat sementara saja dapat bekerja demikian keras untuk mempertahankannya, Paulus menyiratkan betapa kerasnya usaha yang sepatutnya diberikan oleh mereka yang hidup demi memperoleh suatu mahkota yang abadi. Kita tidak berlatih untuk memperoleh keselamatan. Justru sebaliknya, ketika kita menyadari betapa ajaibnya keselamatan kita, maka segala prioritas, perspektif, dan hal-hal yang kita kejar dalam hidup kita pun akan berubah. Kita perlu setia menempuh perlombaan iman kita masing-masing dengan kekuatan Allah. Sahabat ODB, bagaimana iman memotivasi Anda untuk melakukan yang terbaik? Bagaimana Anda dapat menjauhkan diri dari ketaatan buta dalam ketekunan Anda menjalankan disiplin rohani? Ya Bapa, tolong aku untuk bertumbuh dalam disiplin sebagai responsku terhadap kasih-Mu dan bukan sebagai upaya untuk melayakkan diriku atas sesuatu yang telah Engkau karuniakan kepadaku.